Google Play Store dan Apple Store. Palembang Bisa, sebuah program khusus berupa obrolan secara interaktif. Hadir setiap hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa.
Informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sembilan 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar, dan kita sudah di Palembang Bisa ya, dan tadi juga saya sudah agak sedikit memberikan informasi sedikit ya memang. Nanti kalau misalnya lebih banyak lagi kita langsung tanya ke narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang ya di siang hari ini ya. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini kebetulan kita juga live YouTube ya, live YouTube di akun RRI Palembang. Jadi Anda bisa saksikan juga kedua narasumber kita ini di akun YouTube kita di RRI Palembang. Ada Ibu Iren nih, Kompol Iren SIK ke Kapolsek IB2 Kota Palembang. Selamat siang Bu Iren. Selamat siang Bu Tata. Aduh, udah lama nggak ketemu kita. Iya Bu. Selamat ulang tahun ya. Makasih Bu Tata. Lain kalau misalnya orang habis ulang tahun tuh, woy, cerianya tuh meningkat. Iya Bu. Oke, selanjutnya ada Winda. Winda ini dari Forum Genre. Winda, selamat siang. Selamat siang Mbak Tata. Oke, wih, imut banget suaranya ya. Oke, Win, jadi ceritanya ngomong-ngomong, Winda ini ketua Forum Genre ya, Genre Palembang ya, Iya, Kota Palembang ya benar. gitu. Oke, nah jadi di sini kan kita berbincang-bincang mengenai kolaborasi antara Polsek IB2 itu bersama Genre memelihara Kamtipmas di Kota Palembang gitu kan ya. Iya Bu. Nah, kita cerita dulu nih, awal mulanya tuh kok bisa sih, maksudnya Genre nih bergandengan sama kepolisian gitu ya. Apakah memang sebenarnya program ini udah ada dari dulu, apa baru sekarang nih Bu Iren? Kalau untuk program generasi berencana ini, Genre, ini sebenarnya ini merupakan program dari BKKBN Iya. yang dibentuk melihat situasi Kamtipmas
di mana sebagian besar dari pelaku-pelaku Kamtibmas maupun penyalahgunaan narkoba Ya. serta kejahatan lainnya masih banyak dominan 70% itu melibatkan remaja di usia dari 10 sampai ke 24 tahun maupun umur yang bukan menjadi sasaran kami itu melebihi 24 tahun yang belum menikah ataupun yang sudah menikah sampai ke lansia yang masih terlibat kejadian-kejadian yang mungkin dianggap negatif bagi kita di lapangan itu Bu Tata. Oke, berarti genre-nya sebenarnya dia menggandeng polsek saja apa kan kita banyak Keseluruhan. Jadi kami ini bergerak itulah kecamatan yang ada di Kota Palembang khususnya 18 kecamatan perlunya dukungan dari 3 pilar tentunya dari mulai lurah, paling tingkat bawah, Babinsa, Babin Kamtibmas serta kita dan forum anak-anak muda yang terlibat dalam generasi berencana yang menjadi publik bagi anak-anak muda yang melihat inilah contoh mereka teman-teman sebaya yang masih bisa untuk berperilaku positif dan bisa mengedukasi setingkat umur mereka sehingga bisa masuk ke dalam pemahaman mereka karena penyampaian dari kita mungkin agak berbeda dengan mereka Bu Tata. Biasanya kalangan remaja nih lebih mencontohkan dia melihat diri sebaya, teman-teman sebaya dengan dia bisa kok, dia nggak bisa. Dan apabila penyampaian dari ketua FGI dan tim ini merupakan suatu apresiasi bagi anak-anak muda dan saya melihat sangat diperhatikan dan masuk ke otak. Kalau kita nyampein dia mungkin setengah takut. Ada yang mungkin sudah gitu ada sedikit kejadian gak enak waktu di lapangan, mungkin dia saat balap-balapan kita pernah marahi, sudah ada kayak tergores, dia ingat. Jadi kalau kita nyampein sampai keriting pun kadang ingat keluar lagi ke telinga kiri, masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau mungkin teman-teman sebaya yang sering kami lakukan karena ini merupakan forum yang benar-benar bermanfaat. Ini dari Mbak Winda sendiri dan tim itu sangat mengedukasi benar. Jadi mereka juga melatih diri mereka untuk bisa public speaking maupun materi-materi yang akan disampaikan untuk kalangan remaja. Jadi penyampaiannya pada saat anak-anak ini menyampaikan forum genre berbeda dengan kita menyampaikan dia nggak terlalu ini malah dijadikan bahan tertawaan. Iya, malah mereka nggak mengaku. Tapi kalau teman-teman sebaya dia akan sedikit lebih berani untuk curhat. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman sepadan itu lebih enak juga ya untuk meresapinya gitu ya apa yang disampaikan. Oke, Winda gimana rasanya kolaborasi sama kepolisian Winda menjalankan program-program genre ini? Oke, kalau dari Winda tentu sangat terbantu. Karena sosialisasi mengenai edukasi dari Forum Genre Indonesia Kota Palembang ini bukan hanya meliputi triad KRR. Triad KRR itu yang meliputi katakan tidak pada nikah dini, seks bebas, dan nafsa. 3 ini adalah permasalahan yang ada di remaja. Dan dengan adanya kolaborasi antara forum genre dengan lintas sektor, baik itu kepolisian yang ada di Kota Palembang, itu sangat terbantu. Terutama dengan edukasi mengenai Kamtibmas yang ada di remaja. Oke, nah kalau menurut Winda sendiri, kalau di bagian Kamtibmasnya ya, itu biasanya yang sering dilakukan teman-teman yang seusia Winda itu apa sih yang kayaknya susah banget untuk dilarang gitu? Terutama kalau seusia Winda ini merupakan remaja tengah. Jadi perlu diketahui Mbak, remaja tuh ada 3 kategorinya. Yang pertama itu remaja awal, saya itu usia 10 sampai 14 tahun. Yang tengah itu 15 sampai 19 tahun dan terakhir remaja akhir itu 19 sampai 24 tahun. Nah, yang perlu kita berikan edukasi itu remaja awal. Karena kenapa? Remaja awal ini merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Nah, jadi memang banyak dampak-dampak yang terjadi di masa awal ini. Karena masa remaja ini masa yang ingin tahu. Mulai dari perilaku yang mungkin kita ketahui beresiko, tapi dari remaja awal ini dia ingin tahu gitu. Nah, jadi kenapa sasaran awal untuk Kamtibmas ini ialah remaja awal tadi. Winda ini kan mewakili teman-teman gitu ya, maksudnya yang seusia Winda gitu kan ya. Apa sih yang paling penasaran yang Anda pengen tahu tuh sebenarnya tentang dunia apa gitu seusia ini ya, walaupun memang kita semua juga mengalaminya ya, baik Ibu Iren maupun Tata juga kemarin sempat mengalaminya, tapi kan karena zaman ini kan terus berkembang ya, mungkin di zamannya saya sama Bu Iren kan beda. Nah di zaman kalian saat ini apa nih? Kalau di zaman milenial ini khususnya remaja itu pengen diakui.
Oh, jadi egonya Jadi tinggi dengan ya. adanya pengen diakui, jadi pada saat mereka lagi perkumpulan, itu kan pasti ada 1 atau 2 orang yang Menonjol, merokok atau oke. bahkan narkoba. Nah, jadi sistemnya remaja ini pengen tahu dan pengen diakui keberadaannya. Oke. Jadi dengan adanya keberadaan pengen tahu dan ingin diakui, jadi ikutlah mencoba-coba hal-hal yang bersifat negatif. Oke, tanpa mereka sadari bahwa semua itu menimbulkan dampak buruk ya. Iya, Berarti ini tuh baik untuk untuk orang tua gitu ya Bu Iren ya, bahwa Iya, benar. orang tua di sini belajar juga kan jadinya ya Iya. untuk apalagi misalnya orang tua pemula yang mau memberikan edukasi kepada anaknya gitu ya Bu ya, Benar. gimana caranya mau ngomong ini kan gitu kan ya. Oke, nah sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan kepolisian sama genre ini Bu dalam melaksanakan atau memelihara Kamtipmas ini? Baik, untuk kolaborasi Iya. dengan dukungan 3 pilar, itulah kalau di tingkat kecamatan, camat, dan Ramil, Kapolsek Barat 2 tentunya sangat mendukung. Karena di dalamnya kita ada kelompok kerja yang sudah dilantik kemarin, dan ini diupayakan dari target BKKBN, itu harusnya kita menyentuh semuanya. Kalau untuk data otomatis adanya di kepolisian. Data-data kerawanan anak-anak muda ini kan kita sudah ada pegang. Setiap dari tahun ke tahun, tawuran, sekolah mana-mana kami sudah dapat data. Betul. Tinggal kami akan menyampaikan secara intern dengan dari dinas BKKBN provinsi maupun yang dari tingkat kota untuk kita teruskan ke tim forum genre yang dipimpin dari ketua FGI Palembang yaitu Mbak Winda dan tim. Nah, ini yang harus kita menyampaikan kerawanan mana Iya. dan sekolah-sekolah mana, kemudian daerah mana yang harus kita prioritas. Karena itu dukungan 3 pilar tuh sangat penting. Karena sekolah-sekolah sudah kami lakukan edukasi, sudah kita turun dan bentuk PIKR-nya, Pusat Informasi Konseling Remaja per tingkat sekolah maupun yang ada di tempat-tempat keagamaan, kemarin ke vihara. Iya. Kemudian nanti berikutnya minggu depan mungkin kami akan ke gereja maupun ke masjid maupun ke tempat pura mungkin yang ada di Palembang. Itu kita akan kumpulkan semua anak-anak muda yang mulai umur 10 sampai 24 tahun di seluruh kota Palembang berdasarkan hasil komunikasi dan tatap muka yang nanti akan kami lakukan kemanapun itu akan menjadikan target untuk kami apakah udah tepat sasaran, karena data yang ada di kami ada beberapa anak-anak yang mungkin bukan termasuk dari wilayah kecamatan kami sendiri dari IB2 itu yang harus kami sentuh langsung. Sementara fokus kami dengan dari Mbak Winda ketua FGI semua udah 65% lah. Untuk IB2 ini sudah semua kita datangi. Tinggal 35% lagi. Setelah sudah kami akan analisa evaluasi karena untuk remaja rata-rata tidak hanya berada di IB2. Iya, ada di kecamatan lain yang itu harus tepat sasaran dan perlu dukungan dari lurah. Oke. Tentunya kalau dia sudah putus sekolah kita nggak tersentuh berarti otomatis minta bantuan lurah RT RW di tingkat bawah untuk bisa mengumpulkan anak-anak yang putus sekolah ini yang sering membuat ulah di lapangan, apalagi menjelang pelaksanaan bulan suci Ramadan mungkin ini. Oke. Bulan puasa ini kan banyak. Ya itu penggerak itu kadang ada beberapa anak-anak sekolah yang sudah dipecat. Kayak kami yang sering melakukan kegiatan-kegiatan di Sempang Masjid Taqwa itu biasanya anak-anak yang sudah dikeluarkan dari sekolah Tridharma, dia pergi lagi ke sekolah SMK yang lain, dipecat juga dan tidak diterima dimanapun karena anak ini susah diatur. Nah ini dia masih masuk di dalam kelompok anak-anak yang masih aktif. Ya malah dia yang tim penggeraknya jadi otaknya. Nah ini anak-anak yang tadi kata Mbak Winda, dia mencari jati diri yang salah, mau diakui yang salah, dan dia diperalat oleh kakak-kakak sendiri dia yang sudah mungkin tidak sekolah lagi, masih terpengaruh mantan aja sebenarnya sih. Tapi karena ya anak-anak ini kan itulah kalau nggak terarah, peran orang tua sebenarnya penting, benar kata Bu Tata. Harusnya yang ada di sini tuh Om Usman juga yang selaku pembina untuk orang tua, bagaimana membina anak-anak. Ini semua harus kita tahu pola-pola di zaman milenial ini, bukan kayak zaman dulu lagi. Ya karena itu perlunya kami membentuk PIKR ini karena dia lebih dominan curhat ke anak-anak sebayanya. Sehingga kita permasalahan yang ada, kami dengan guru-guru sudah untuk wilayah IB2 kami sudah solid dengan tim dari genre, dan dari tim-tim yang sudah kami bentuk ini itu akan menjadi tim siluman di dalam. Apabila anak-anak yang terlibat tawuran, kita cari tahu penyebabnya lewat anak-anak yang sudah kami pilih ini. Berarti emang benar-benar karena lebih tahu ya? Nanti dia kan pasti curhat, kamu kenapa kemarin tawuran ya? Kenapa? Nanti mereka ini yang akan menyampaikan
Bu, sebenarnya kayak gini, peran orang tua kurang. Nah ini yang harus guru-guru dan orang tua ketahui. Karena kami hanya membantu sebenarnya, membantu peran orang tua dan peran dari guru-guru yang ada di sekolah untuk membina anak-anak remaja. Kami peduli aja, karena anak-anak yang ada di tim genre ini sangat luar biasa. Karena dia yang akan Menjadi pelopor ya. yang akan Menjadi melanjutkan contoh, iya iya. kan Bu ya. Oke, nah tapi ini sebenarnya udah berapa lama dibentuk ini Bu Iren? Oke, jadi Mbak, Iya. jadi awal mula terbentuknya Forum Genre Indonesia Kota Palembang itu kemarin melakukan musyawarah cabang pada tanggal 24 September 2022. Nah, oke. sehingga dilantik pada tanggal 21 September 24 Desember 2022 di ruangan Setda Oke. Prameswara Kota Palembang. Oke, jadi sudah berjalan hampir menuju 2 bulan gitu 2 ya. bulan. Oke. Nah, kalau di skup Ilir Barat sendiri gitu ya Bu Iren, karena memang Bu Iren ini kan kepala pecahnya polisi yang ada di Ilir Barat gitu kan. Ini permasalahan apa yang paling banyak mendominasi ya untuk adik-adik seusia Winda ini? Untuk remaja-remaja Iya, khususnya di heeh. B2, itulah tadi makanya kalau untuk tingkat pertama itu sebenarnya balance semuanya. Oh, Ya sudah data oke. yang kami dapat di lapangan, yaitu masalah seks bebas itu yang pertama. Oh, oke. Kemudian di sana itu kan menjadi anak-anak muda yang di sana kalau saya perhatikan itu ada beberapa yang harus benar-benar kita pantau karena peran orang tuanya memang kurang di situ perhatian. Dan kemudian sekolah itu sudah kami ingatkan karena ada beberapa yang dari sekolah kecamatan luar bukan kecamatan IB2. Nah ini yang merupakan satu target kami. Iya. Karena selain dari seks pranikah itu kerawanan yang ada di sana itu kebiasaan mereka untuk melakukan tawuran dan menjadi korban tawuran pada saat datang ke kantor polisi apalagi pos IB2 itu sudah pecah kepala. Itu sering terjadi di seputaran Masjid Taqwa sampai ke arah Tridharma perbatasan antara Ili Barat 1 dan Ili Barat 2 Bukit. Ya, yang mengarah ke Kemang Manis. Oke. Kemudian di Jalan Ratna itu juga sering sampai ke daerah 32 Ilir maupun Musi 6. Nah, ini anak-anak muda yang sudah kami lakukan edukasi dan mungkin rencana ke depan akan kami turun langsung karena ada beberapa sekolahnya luar dari kecamatan IB2. Sehingga kami tidak tersentuh langsung. Kalau untuk IB2 sendiri sudah kami lakukan pengawasan langsung dengan guru-guru. Karena sekolah yang ada SD, SMP, SMA semua sudah, tinggal Universitas Syakakerti yang akan kami datang. Oke. Ya, untuk edukasi mulai dari umur remaja 10 sampai 24 tahun yang belum menikah itu dibantu oleh rektor dan akan dikumpulkan secara garis besar dibagi dua. Kadang kalau terlalu rame itu fokusnya nggak terarah ke kami. Iya. Jadi mungkin kalau sudah terlalu banyak ribuan akan kami bagi dua bagi tiga sehingga semuanya tersentuh. Mudah-mudahan bisa menurunkan angka seks bebas maupun kebiasaan mereka tawuran di menjelang bulan Ramadan kan ini tinggal sebentar Iya, lagi nih. banyak banget Nah dari ya. sekarang ini kami sudah 3 pilar nih sudah aktif dengan forum genre. Iya. Tentunya mereka ini juga kan sekolah. Heeh. Jadi kita harus bagi-bagi waktu karena kami ini kayaknya efektifnya kami turun harus ke lapangan. Ini sudah kita lakukan rapat dengan Bapak Kapolrestabes Palembang kemarin dari forum genre sendiri juga ada peran RT RW tentunya akan membantu kami karena data di kami sudah ada. Tinggal kami kumpulkan anak-anak ini bagaimana lah caranya karena mereka kalau kita yang ngomong dia kaburan. Iya. Kabur semuanya sedangkan mereka sekolah di tempat lain. Berarti kan kita butuh RT RW untuk edukasi keluarganya, mama papanya sehingga bisa kita kumpulkan di kelurahan maupun tempat yang mungkin agak luas di kecamatan, di balai. Tapi susah kita ngumpulin ya Bu Tata. Kalau kita targetkan di balai otomatis kan RT RW nak jemput satu-satu. Iya. Kalau orang tuanya sibuk, tapi kalau kita lakukan di kelurahan, mungkin kita lebih menyentuh. Itu bisa dibantu Babinsa, Babin Kamtimas, Pak Lurah untuk berjalan. Anak-anak ini kita punya data setiap rumah. Kita minta bantu RT RW semuanya berperan penuh, tapi kita masuk per kelurahan. Kalau terlalu luas, susah kasihan masyarakat maupun RT RW yang menjadi panjang tangan kami untuk mengumpulkan anak-anak ini. Karena kita harus koordinasi kapan dia jam pulang. Iya. Ada yang sekolah pagi, ada sekolah siang. Kalau perlu kami nanti datangnya di saat jam 5 sore. Yang penting mereka semua ada karena anak-anak ini susah ketemunya sekolahnya tempat lain. Betul. Iya, kami datangi sekolah semua tapi dianya tidak kate di situ. Ya percuma Bu Tata. Iya. Nah, tapi kalau tadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Iren kan bahwa sebenarnya juga ini ada faktor eksternal ya. Maksudnya ada
siswa-siswa lain yang datang ke daerah kita gitu kan misalnya. Iya, Nah itu benar. nanti akan ada warning nggak untuk yang datang-datangan mengajak teman-teman yang di daerah ini jadi rusak gitu Bu? Sudah kemarin udah kita lakukan razia secara mendadak. Jadi kita nih dengan sekolah itulah Bu Tata ya. Kalau Iya. kita nih setiap sekolah kita galang semua dari 3 pilar. Iya. Komunikasi kami bagus, tentunya kerja kita juga ke tepat sasaran. Iya betul. Karena cepat informasi dan didukung dengan CCTV. Jadi di Tridharma itu paling sering anak-anak dari luar itu memberikan suatu permasalahan-permasalahan baik lempar batu. Ada semua CCTV-nya. Itu sangat kami sayangkan sebenarnya motif anak-anak ini apa maupun kejar-kejaran sampai ke Masjid Taqwa. Sehingga korbannya itu dari SMK 2 kemarin kepalanya pecah. Kanan kiri itu dilempar oleh sebenarnya dia salah sasaran. Bukan musuhnya yang tadinya dia ini hanya ikut-ikutan. Iya. Nah, karena rombongan ini pikirnya musuh, di kerumunan dia terjebak. Waktu itu dia terjebak karena kita lihat CCTV Etle kan Bu Tata tahu sendiri. Iya, Di Taqwa tepat itu ya, sudah ada di depan Indomaret ada Etle sehingga Iya. kita dipermudah lagi dari tim dari Direktorat Lalu Lintas melihat CCTV dan terlihat jelas, waduh anak-anak ini sangat benar-benar harus kita edukasi terus, terutama dari genre. Oke. Tapi sejauh ini responnya. Tapi sudah kita datangi sekolahnya, Oke. sampai ke Kertapati semua kita buat perjanjian. Dan kalau kita belum pemahaman, kamu tidak boleh main-main. Kalau sampai orang meninggal, ini resikonya kamu Pidana akan gitu diproses ya, dan berurusan oke. dengan kita dari pihak kepolisian. Untuk anak-anak di bawah umur akan kami serahkan ke Polrestabes Palembang untuk tindak lanjutnya. Karena Oke. kita udah berupaya benar Bu Tata. Nah ini mudah-mudahan menjelang puasa aman. Bukan Aman. hanya di B2 tapi semuanya semua aman. sektor ya. Ya ini oke. butuh peran sebenarnya dari tim genre. Iya, benar. Harusnya kita tepat sasaran. Iya. Nah tapi Win sudah kolaborasi nih sama kepolisian gitu kan ya. Apa Winda optimis nggak nih? Maksudnya gini, kan tadinya kan genre kan berjalan sendiri gitu kan. Maksudnya sekarang kan udah menggandeng kepolisian gitu ya. Nah kedepannya sebenarnya harapan Winda sendiri ya untuk program yang sudah dibuat gitu kan ya, semua kegiatan yang sudah dilakukan itu apa tuh Win? Karena Winda nih kan yang paling tahu nih, maksudnya bahwa seusia kita nih tadi udah dijelaskan bahwa butuh pengakuan ya, terus juga di zaman kita ini yang paling hitsnya apa, terus yang paling booming kenakalannya apa gitu kan ya. Ya, kalau Winda sih harapannya, apalagi sudah berkolaborasi dengan Kapolsek Ilir Barat 2, tentunya kenakalan yang ada di remaja, khususnya Triad KRR dan Kaptimas itu berkurang, Mbak. Oke, nah Tata juga kepo nih, kan Winda pasti sering berkegiatan bareng Wiran gitu kan ya. Terus ada nggak sih teman-teman yang kepo, Win tadi ngapain aja sih, terus ibu itu bilang apa sih kayak gitu. Kan biasanya ada tuh, tiba-tiba Winda kerja nih sama polisi, memang sih Winda nih perwakilan dari genre gitu kan ya. Apa yang mereka ingin tahu dari Winda setelah Winda kolaborasi sama kepolisian ini? Kalau dari teman-teman sih, alhamdulillah nggak ada Heeh. yang julid. Iya. Tentu mereka bertanya karena sifatnya dari FGI ini menjadi pelopor untuk teman-teman sekalian. Oke. Kemudian Secara pribadi ada nggak yang nanya, Win tadi ngapain sih gitu? Kan itu kan semakin enak untuk Winda menjelaskan ke temannya. Oh tadi gini loh, ternyata ini gitu. ada salah satu teman yang kepo dengan apa Ya, wae tapi sih? kan keponya kan bagus gitu Iya, kan ya. apa sih ngapain sih Win gitu? Heeh. Ngapain sih kok sama Polisi, polisi, kok sama Kapolsek? Apa sih kaitannya? Jadi ya Winda ceritain sedikit. Jadi Winda ini merupakan ketua dari FGI. Heeh. Terus Winda ceritain program-program dari FGI ini ialah agar remaja tersebut terhindar dari Triad KRR. Oleh karena itu, adanya kolaborasi antara Kapolsek Ilir Barat 2 dengan Forum Genre Indonesia Kota Palembang itu sangat membantu Heeh. kenakalan-kenakalan yang ada di remaja. Nah, khususnya kenakalan yang ada di Kecamatan Ilir Barat 2. Nah, jadi sedikit bercerita, Mbak. Iya boleh. Ya silakan. Program dari Forum Genre Indonesia Kota Palembang yaitu membentuk duta genre tingkat kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Palembang. Oh berarti nggak satu aja ya. Kalau dulu kan duta genre Sumsel apa Palembang gitu kan ya. Nah sekarang masing-masing kecamatan tuh ada. Iya. Nah, apa sih yang mendasari terbentuknya duta genre kecamatan dan kelurahan? Itu karena adanya duta genre satu-satunya di Indonesia
Jadi kemarin Winda itu mendapatkan reward bulan 8 kemarin mendapatkan reward duta genre tingkat desa satu-satunya di Indonesia. Wow. jadi- Bentar. Kamu kelas berapa sih sekarang? Winda sekarang kuliah. Oh, Semester kuliah. 6. Oh, semester 6. Wah, kira Semester 6. imut banget ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi sehingga terbentuknya dasar terbentuknya dari duta genre tingkat kecamatan dan kelurahan tadi ialah adanya apresiasi. Oke. Sehingga BKKBN pusat itu sangat mengapresiasi sekali. Karena apa? Karena mereka baru memprogramkan tapi di wilayah Ilir Kita Barat udah 2 jalan. sudah ada. Gitu. Oh, iya. New restart ya. Iya, new restart. Iya. Siapa dulu dong Kapolseknya ya? Polsek. Oke. Oh, jadi diapresiasi gitu ya. Nah, tapi Bu Ren ngomong-ngomong waktu pas pertama kali nih kan kecemplung ya di dunia teman-teman ini ya. Maksudnya ini kan maksudnya memang secara terjadwal gitu kan ya, tidak secara yang kalau dulu-dulu kan berdasarkan pengalaman Bu Ren memang tupoksinya Bu Ren sebagai aparat kepolisian gitu kan ya. Betul. Nah, ini kan sekarang jadi apa yang berkecimpung di dunia genre ini, respon adik-adik ini seperti apa gitu, Bu? Kalau untuk respon pada saat kami Iya, melakukan edukasi, sebenarnya kalau aku lihat mereka mungkin lebih ke bertanya-tanya kenapa harus ada mungkin kepolisian, kan mereka tidak mengerti sebenarnya Bu Tata, karena perlunya ada dukungan dari 3 pilar ini kan pendataan semua yang berkecimpung langsung kan kami aparat, Berdasarkan baik data TNI, gitu ya. Polri dan Pak Lurah. Iya. Ya kalau misalnya tim dari generasi berencana kita ini forum tidak ada data yang spesifik, nah itu tidak akan tepat sasaran. Kalau kita datang tidak tahu sekolah ini lebih rawannya ke ini, sekolah ini dia rawannya kemana. Jadi kita bisa langsung menyinggung dan kita tahu keramanan. Nah mudah-mudahan kita analisa di 2 bulan atau 3 bulan berikutnya per semester kita akan melihat suatu yang mungkin dia biasanya lakukan per tahunan kayak kejadian menjelang sahur ini kan tahunan nih kebiasaan remaja. Kalau menurun berarti kita berhasil karena kita kerjakan harus ada prospek analisa evaluasi. Kalau naik kalau berarti kita belum berhasil berarti lah. kita perlu lakukan rapat lagi. Dievaluasi lagi. Ya sebenarnya gitu bagus banget dari program BKKBN ini, seluruh fungsi instansi terkait harus mendukung penuh. Mendukung penuh karena kita membantu peran orang tua dan peran dari guru. Betul. Iya, karena mereka tidak mungkin curhatnya ke guru. Ketakutan anak-anak ini kalau aku lihat di sekolah, ketakutan ke kami aja ketakutan. Tapi kalau kami nggak ada, dia jadinya ladas anak-anak itu. Tapi kalau ada kami dia dia tidak berani karena kan mungkin dari sikap tubuh dari kami dari tentara maupun polisi mungkin dia pernah ada kejadian dia dikejar, dia dimaki, dia dimarahi, dia agak sedikit dikerasin. Itu kan mereka ini kan nggak mau menerima kadang anak-anak ini, nanti dia udah dewasa ngerti sebenarnya kita sayang, ini malah kita dijadikan musuh. Nah karena itu penyampaiannya akan berbeda kalau kita biarkan mereka aja sendiri, itu masuk ke otaknya. Tapi kalau ada kita di situ duduk tegang, tidak mau jujur, ada keluhan-keluhan apa nggak mau, tapi coba kita biarkan mereka ini dari forum genre akan ketahuan semua, baru kita edukasi di terakhirnya. Nah, sejauh ini Win, apa aja yang udah ditampung nih dari teman-teman yang ya mungkin bisa dibilang curhat lah ya ke genre ini? Untuk sejauh ini kami dari Kecuali percintaan ya. Karena sejauh ini kami menampung curhatan-curhatan teman-teman khususnya tentang kenakalan. Mereka ini sebenarnya dia ada salah satu teman saya yang bercerita. Itu tadi yang saya jelaskan, mereka ini cuma pengen diakui. Jadi kenakalan yang dia lakui itu karena dia pengen diakui. Dia ngapain dia? Dia tawuran apa? Ya, salah satunya tawuran, pernah bolos, merokok. Karena ya ada yang mementori. Ada yang mementori. Tapi sekarang gimana ya? Perlahan udah berubah belum? Sekarang alhamdulillah sudah berubah dan sudah bergabung dalam Forum Genre Indonesia. Keren berarti ya. Berarti ada hasilnya gitu ya Win ya. Hasil dari kerja keras itu nyata gitu ya. Nah, kan kita tahu nih ya Bu Iren ya, kalau misalkan seperti data-data statistik tentang pelanggaran lalu lintas dan juga ini kan biasanya yang paling banyak yang melakukan ini kan yang
anak muda ini ya mulai Iya. nggak pakai helm ya karena ngerasa lebih gagah nggak pakai helm mungkin kan ya. Terus knalpotnya juga dimodifikasi Benar. yang tidak sesuai standar Iya. gitu kan ya. Nah ini gimana kolaborasinya bersama genre? Apa yang dilakukan kepolisian dan genre ini? Tentunya menjadi target kami juga selain dari Kamtibmas maupun seks pranikah, Iya. nikah dini ini kan merusak anak-anak muda semua. Betul. Bagaimana dia menggantikan kami kalau dia sendiri udah nikah di umur 13, di Tahu umur apa lah 13 iya, tahun. karena pemahaman dia itu ya masih Kita yang kurang. usianya dibalik 31 aja masih kayak gimana ya Bu. Iya, itu Oke. benar Bu. Harusnya kan keimanan dan ketakwaan dia itu terutama. Heeh. Dari akhlak anak-anak ini harus benar-benar kita bina Iya. bersama, dan itulah orang tua tuh jangan mengasuh anak, kan banyak di Google tuh bisa dilihat cara pola asuh anak yang di zaman sekarang. Kita harusnya sebagai orang tua tidak boleh mungkin sistem kayak dulu kita dikit-dikit keras. Mungkin kalau zaman aku dulu pakai sapu lidi, kalau enggak ban pinggang ya. Oh iya. Iya, kalau nggak mau Kirain belajar kan rotan. Win, itu pasti kita kena Dipecut ini gitu oleh, ya, Bu, tapi ya. ya itu zaman dulu sih, berbeda dengan zaman sekarang. Anak-anak sekarang kita kayak begitu dia makin jauh. Ya. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak. Nah, kami ini membantu. Silakan kalau memang mau untuk berkomunikasi, kan ada IG dari genre underscore apa? Genre_Palembang. Nah, Oh, silakan genre. bisa ditanyakan di situ. Di situ juga kami ada juga berbagai macam dari edukasi 1001 pola asuh anak yang harus diketahui oleh ibu-ibu. Ini Iya. semuanya bisa akan kami lakukan. Kita akan sampaikan ke dengan Om Usman maupun dari tim dan BKKBN yang mungkin punya keahlian. Kita bisa Zoom meeting. Bisa kami sampaikan buku-buku bisa beli di mana. Asal bertanya aja ke IG yang sudah kami buat, genre_Palembang, maupun anak-anak mungkin yang akan bergabung. Nah, ini butuh peran dan termasuk kenakalan remaja yang ada di lapangan ini sangat kami kadang greget ngelihatnya. Udah diomongin tidak boleh lagi balap, masih. Itulah mereka tuh pengen diakui tapi sesuatu yang berisiko bagi mereka sendiri. Nah, ini perlunya sentuhan dari kami, tentunya membantu tugas dari fungsi lalu lintas. Karena sekolah di Palembang tambah hari tambah banyak. Betul, Sanggup tidak rata-rata didatangi. membawa kendaraan semua. Iya, karena itu ya, kami Bu, ya. juga kerjasama nanti dengan Satlantas. Sekolah mana sih yang belum menjadi target, itu yang akan kami oke. datangi duluan. Karena tidak tersentuh, baik dari kepolisian maupun dari tentara. Dan dari 3 pilar mungkin tidak tersentuh di sekolah-sekolah yang baru dibentuk, sekolah-sekolah yang agak masuk ke dalam di lorong-lorong. Nah, ini kan kurang perhatian. Iya, Akhirnya dia sudah dewasa baru kita mau ketemu di jalan raya lah terlambat. Betul. Kita ngomong kayak gimana kalau sudah umur 17 udah tidak masuk lagi di dia. Tapi kalau 10 sampai 14 tahun, benerlah kata tadi dari Mbak Winda, ini menjadi target kami utama karena dia masih bisa dipengaruhi otaknya. Masih bisa mindset dia tuh diubah. Tapi kalau dia sudah dewasa baru kita dapat di sana, ya salah kita dewe. Orang tua. Nah, dari guru mungkin kita mungkin jadi analisa evaluasi dari kami juga. Karena kita juga personilnya kan kurang, Bu Tata. Iya. Ya, kalau kami langsung mengedukasi sebenarnya manfaatnya besar tuh, dari BNN turun. Kalau kita kolaborasi mengenai bahaya narkoba, Tapi seks rata-rata bebas. tapi rata-rata yang turun-turun ini adalah yang sebenarnya memang mereka takuti orang-orangnya kan. Iya. BNN turun, polisian turun kan. Akhirnya adalah si pemanis genre ini ya, maksudnya gitu kan. Nah, Bu. ini Jadinya- majuin mereka aja. Iya. Jadi kalau misalkan wah ngapain nih BNN mau dicek urin apa segala macam Iya, kan ketakutan gitu, mereka, takut gitu kabur kan. bener, Bu Tata. Sebenarnya yang kabur-kabur itu ya ialah yang bermasalah itu ya. Kalau Iya. misalkan tidak bermasalah kan ya ngapain kan, it's okay ya, mau periksa-periksa aja gitu kan. Malah nggak takut ada Iya. etle, anak-anak pun nggak takut dengan Betul. adanya etle. Percuma sama mereka. Oke. Terkecuali benar-benar harus ada peran penuh dari orang Iya. tua dan guru. Kami kalau di sekolah ada IB2 itu sudah kerjasama. Kalau tidak ada pakai helm tidak masuk ke sekolah. Dia mungkin parkir di luar, dan kalau ada apa-apa kami tidak ada, sudah buat perjanjian, kami tidak ada sangkut pautnya. Kalau kamu ada kecelakaan itu resiko kamu masing-masing. Yang penting kami sudah sering untuk edukasi, datangi sekolah, baik menjadi pembina upacara, mengumpulkan anak-anak yang menjadi keluhan guru. Iya. Anak-anak kan ada seberapa kelompok-kelompok per kelas itu kan ada. Iya, Di tiap kami kelas tuh langsung pasti turun. masing-masing Iya. ada ya, Bu ya. Kadang sampai kita ngomong berulang-ulang pun enggak berubah. Ada itu, Bu Tata. Oh, berarti sudah diberlakukan ya di sekolah-sekolah. Sudah, kalau untuk di IB2 sudah. Untuk tingkat SMP SMA,
Kalau pada saat dia datang tidak menggunakan helm, tidak dimasukin ke dalam. Resiko dia nak minjam parkir uang, nak bayar, terserah. Yang penting dia ada dia helm. jalan kaki ke dalam. Dan kalau ada apa-apa di luar, kita nggak tahu menahu. Nggak Dan tahu sudah kita juga. arahkan pulang sekolah langsung pulang, tidak usah lagi kumpul-kumpul di seputaran KI. Karena ini nanti jadi satu permasalahan dengan sekolah-sekolah lain, mulai dari adu-adu mulut, lempar-lemparan, akhirnya jadinya tawuran. Oke. Karena dia sering ngumpul itu. Oke, nah kalau dari beberapa sekolah yang sudah didatangi, sudah ada laporan dari sekolah bahwa ternyata berhasil apa yang dilakukan, itu udah berapa banyak nih Bu? Untuk SMP semua sudah berhasil. Alhamdulillah. Azhara udah. Untuk masalah penggunaan helm dan kecelakaan juga tidak pernah terjadi setelah kami lakukan edukasi dengan genre juga. Kemudian kita arahkan juga untuk parkir-parkir yang ada. Bukan hanya dari anak-anaknya, kita arahkan petugas-petugasnya semua. Betul. Untuk keamanan juga, jangan ada isu penculikan anak juga. Iya. Itu kan kita karena sudah jalin komunikasi yang baik, kami tidak perlu kadang harus datang. Iya. Kami cuma hanya menyampaikan, Pak Kepala Sekolah ini lagi rawan, tolong tim-tim keamanan yang sudah kami bina diberdayakan, jangan dia lengah. Oke. Tentang isu-isu yang ada, mulai dia langsung bergerak Tinggal semua. kepala sekolah yang menyampaikan. Ya, jadi gitu aman ya. kita. Nah, tinggal remaja yang menengah ini, yang kata Winda tadi umur 15 sampai 19 tahun. Ini tentunya kan sudah nggak mau diatur pada saat dia berada di luar sekolah, ini yang agak susah, Win. Nah, ini yang agak susah pada saat dia tawuran, dia terjadi kecelakaan karena tidak menggunakan helm, karena tidak terpantau oleh kami lagi. Yang penting di sekolah udah aman kalau untuk di IB2. Nah, tinggal orang tua memantau dia pulang jam sekolah, karena kita tidak bisa megang kakinya. Sudah kita arahkan langsung pulang rumah, kadang sampai maghrib itu kita usir. Oke. Masih ada di KI itu jadinya permasalahan awal. Iya. Mulai Berarti memang ini teriak-teriakan. benar-benar harus kerja ekstra ya. Maksudnya ya kita ngasih tahu yang ini, dia pindah ke sini, pindah lagi. Jadi kan emang benar-benar semua tempat, kayak memang semua lokasi di mana titik-titik mereka tempat berkumpul itu memang kayak harus ada peringatan gitu ya. Kalau Iya. enggak ya Karena itu kami selalu ada mobil patroli di situ untuk Oke. mengusir aja anak-anak biar Iya. maghrib tuh sepi. iya terserah lah mau kemana ya Bu. Oke deh, baiklah. Oke, nah sebelum kita akhiri perbincangan kita nih, mungkin dari Winda dulu ya Win, sebagai kakak-kakak genre ya yang mewakili teman-teman juga, terus juga untuk memelihara Kamtipmas ya bersama-sama anggota kepolisian, apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita gitu kan, terutama ya mungkin kan ini akan didengarkan oleh mama-mamanya, bapak-bapaknya, teman-temannya Winda gitu kan ya. Saya kira tuh SMA loh Winda, ternyata udah semester 6 say. Oke, apa yang mau disampaikan Win? Oke, untuk pendengar radio pada hari ini, harapan dari Winda, tentu kita sebagai remaja ini harus menjadi remaja yang bisa membawa perubahan yang berdampak besar bagi bangsa dan negara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita ini adalah generasi penerus bangsa, kita yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini. Karena kemajuan sebuah negara ada di tangan kita Oke, saat ini. itu aja. Itu saja. Oke, kalau misalkan ada yang pengen bergabung gitu bersama genre, Oke, untuk teman-teman khususnya remaja yang berusia 10 sampai 24 tahun, kiranya ada yang ingin berniatan bergabung di genre Kota Palembang, silakan DM atau kepoin akun Instagramnya genre_Palembang. Oke. Agar teman-teman bisa melihat apa saja sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh genre Palembang. Oke deh, manis ya. Sosial medianya mana nih? Sosial medianya genre_Palembang. Oke, sosial medianya genre_Palembang gitu ya. Oke, ada syarat nggak sih buat gabung? Syaratnya tadi Mbak, yang penting remaja 10 sampai 24 tahun usianya dan dipastikan belum menikah. Oke ya, berarti memang menjaring yang aktif gitu ya. Kalau udah menikah kan banyak yang mau diurusin gitu ya. Kalau sudah menikah berarti bukan lagi kategori remaja Mbak. Walaupun dia menikah yang muda gitu ya. Iya, bukan lagi kategori remaja. Banyak banget program BKKBN ya, mulai dari genre, stunting dan masih banyak lagi ya. Oke, ya Bu Iren silakan Bu. Apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita? Mungkin untuk anak muda-mudi Kota Palembang, Orang tua juga gitu ya Bu ya. orang tua juga, mungkin kami berharap dari keamanan baik dari tentara, polisi maupun 3 pilar, tentunya kami sangat berharap itu
anak-anak remaja kita ini menjadi remaja yang berkualitas, remaja yang punya akhlak dan keimanan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama, karena itu akan menjadi mendasari dia di setiap tindakan dia harus berpikir, dan jadilah remaja yang membanggakan benar tadi bangsa dan negara. Selaku penerus bangsa dan negara, kalian tidak boleh mengecewakan bagaimana menjadi harapan bangsa dan negara dan orang tua. Perbanyaklah pengetahuan yang harus kalian miliki, dan mengurangilah perilaku-perilaku yang beresiko. Tidak usah harus diakui diri kamu itu. Kalau diakui dalam hal bidang akademik, wah itu oke. Tolonglah tidak usah mengikuti zaman yang terlalu merugikan diri kalian, karena sangat disayangkan kedepannya. Masa depan itu hanya ditentukan dari apa yang kalian lakukan, baik positif maupun negatifnya. Dan ingatlah pesan orang tua, dan bagi orang tua silakan lebih dikontrol lagi anak-anaknya, dikomunikasikan aktif dengan guru, permasalahan-permasalahan yang ada, komunikasi dari hati ke hati, jangan membuat pola asuh yang membuat anak makin jauh kepada kita, tetapi setidaknya anak ini nyaman untuk melakukan ataupun curhat, kenapa sih saya kayak begini, apa yang menjadi saya kayak begini, itu harus kita ketahui. Nah ini yang harus kita perangi bersama, dan janganlah kami ini jadikan musuh tentara, polisi, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, dijadikan musuh sama anak-anak nih. Iya, mereka dijadikan musuh kami. Iya, karena kan RT yang lapor, kami datang, dia tahu, dia tidak negur RT, karena RT pun bermasalah dengan warganya, karena orang tuanya mungkin juga salah pemahamannya. Padahal kita sayang. Untuk apa sih Bu Tata kami kalau tidak sayang? Kami kan juga punya keluarga. Ngapain kita harus duduk nungguin anak-anak itu di sungai-sungai yang kadang nongkrong itu tengah-tengah malam. Sedangkan anak kita tahan kita sendiri, nunggu di situ karena takut anak-anak ini ada apa-apa. Bukannya kami marah. Silakanlah kalian kalau mau nongkrong di tempat-tempat yang terang, terus di rumah-rumah teman, dan pulangnya jangan kemalaman. Kan kondisi kita kan rawan di jalan raya. Kalian masih umuran muda, perempuan lagi apalagi, kamu menjadi target oleh pelaku-pelaku kejahatan. Di saat kamu di jalan raya, kamu kena begal, kamu melapor. Belum lagi misalnya sebenarnya bisa pelecehan mengaman seksual dari gitu kan. bisa juga diperkosa, bisa jadi. Nah, pakaiannya juga harus diperhatikan. Selain itu juga jangan pulang-pulang malam lah. Itu aja sih Bu Tata. Semoga bermanfaat. Iya, baik. Ini sangat manfaat sih ya untuk kita semua yang mendengarkan, karena ini memang menjadi apa ya, bisa dibilang ini awal dari semuanya. Jadi kalau misalkan ini terjadi, kalau keamanan ini, maksudnya kalau aman kan enak ya, kalau misalnya nggak aman tuh nggak enak. Semua yang tidak melakukan pun itu akan kena imbasnya gitu kan. Oke, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, semuanya juga kerjasama yang baik juga untuk menciptakan Kamtipmas yang benar-benar ya aman di Kota Palembang dan sekitarnya ini ya. Baik, terima kasih Ibu Iren, Kapolsek IB2 Kota Palembang sudah bersama RRI Pro 1 Palembang di siang hari ini, dan juga Winda, terima kasih ya, Ketua Forum Genre Kota Palembang ya. Sukses untuk kuliahnya juga, dan sukses juga untuk genrenya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, baru saja kita berbincang-bincang ya mengenai kolaborasi IB2 bersama Genre Kota Palembang lewat forum Palembang Siang di siang hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 ya untuk menyimak informasi olahraga lewat dinamika olahraga ya. Saya Tata juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.